Maka teknik penanganannya adalah melakukan olahraga fisik secara teratur dengan harapan untuk membangun panas yang ada di dalam tubuh itu dengan bertahap. Yang kedua, menggerakkan otot-otot dan sendi kita, ya, menggerakkan otot, rangka dan sendi kita itu dengan harapan untuk melancarkan sirkulasi kelenjar getah bening itu. Biar apa? Biar harapannya biar bisa membasmi bakteri, virus, zat kimia, zat beracun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu. Kemudian yang ketiga, makanlah makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Seperti makan makanan yang halal dan yang thayyib. Yang keempat, sebelum melakukan sesuatu hal itu, berdoalah terlebih dahulu. Mintalah atau pasrahkanlah semuanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Gambarannya begitu ya teman-teman. Jadi energi itu akan membuat kelenjar getah bening itu akan bersirkulasi dengan cepat dan lancar, sehingga mengurangi resiko biar tidak terjadi pengendapan. Jadi ketika terjadi pengendapan di dalam tubuh itu yang mengendap baik bakteri, virus, zat kimia, zat beracun dan zat-zat sampah lainnya, ketika terjadi pengendapan di dalam tubuh, kalau ini tidak terselesaikan maka akan menyebabkan sumbatan. Jadi sumbatan ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun tidak terselesaikan, maka ini yang menyebabkan benjolan. Jadi ketika sudah timbul benjolan itu di dalam tubuh, maka obatnya yang paling tepat adalah nama obatnya tumor kelenjar. Kemudian nanti tumor kelenjar itu dikombinasi dengan obat yang mengikuti perjalanan penyakitnya. Gambarannya begitu ya. Kemudian energi itu akan mendorong penyebaran cairan itu ke seluruh tubuh, biar tidak mengendap di atas dan di bawah. Jadi bila paru-paru itu kekurangan energi, maka akan menyebabkan cairan itu tidak bisa didorong atau cairan itu tidak bisa terdorong untuk menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kalau cairan itu tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh, ditambah lagi cairan itu sifatnya gravitasi dan selalu turun ke bawah, maka akan menyebabkan cairan itu turun ke bawah dan mencari tempat-tempat yang paling bawah di dalam tubuh. Jadi bila kemudian energi paru-paru itu tidak bisa mendorong cairan itu menyebar ke seluruh tubuh, ketika cairan itu mengendap di otak, maka itu yang sering disebut penyakit hidrosepalus. Jadi penyakit hidrosepalus itu disebabkan karena cairan itu mengendap di otak atau pembengkakan kepala biasanya. Maka obat yang tepat untuk kasus ini pakainya kode 9. Nah, ini saya cerita sedikit teman-teman semua. Kode 9 ini jam terbang obat itu sudah hampir lebih kurang 17 tahun sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah untuk kasus hidrosepalus itu bisa mengatasinya. Kemudian nanti dikombinasi dengan obat satu lagi yang disesuaikan dengan permasalahan utamanya. Tapi artinya obat yang namanya kode 9 itu bisa mengatasi atau melancarkan cairan yang ada di otak itu, biar nanti cairan itu kembali sirkulasi
Setelah itu nanti menyebabkan kepala itu akan kembali normal. Kemudian bila cairan itu mengendap di paru, maka akan menyebabkan udim paru. Jadi obat yang tepat untuk udim paru ini atau pembengkakan di dalam paru-paru ini namanya penghangat paru. Artinya ketika nanti paru-paru itu dihangatkan, maka sirkulasi darah itu akan menyebar ke seluruh tubuh, maka bengkak itu akan berkurang. Setelah berkurang nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Kemudian bila cairan itu mengendap di tangan, maka itu yang sering disebut udim tangan. Maka obat yang tepat untuk kasus ini pakainya tonik teriang. Ya. Nah, ketika nanti cairan itu mengendap di perut, maka itu yang sering disebut udim perut atau sering disebut asites. Maka obat yang pas untuk menangani asites ini disebabkan karena tumpukan cairan di dalam perut itu, makanya nama obatnya asites. Kemudian bila terjadi penumpukan cairan di kaki, itu yang sering disebut udim kaki. Maka obat yang tepat untuk kasus udim kaki ini atau pembengkakan di kaki ini makanya remanal. Nah, ketika cairan itu juga mengendap di rahim sehingga menyebabkan tumpukan cairan di rahim itu, maka itu yang sering disebut penyakit kista. Nah, penyakit kista itu biasanya dia itu keluar ketika kita menstruasi, maka obatnya itu yang tepat biasanya pakai female syndrome. Karena apa? Karena kasus ini kan kita sudah sering mengatasi di lapangan, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Jadi ketika kita mengatasi kasus ini kista yang ada di rahim itu, kita biasanya bisa nebak kapan kista itu terselesaikan. Karena apa? Karena kista itu biasanya dia keluar dari rahim itu ketika saat menstruasi. Contohnya sekarang kita tanyakan dulu ke pasiennya, menstruasi biasanya tanggal berapa? Contoh ya, ketika dia ngomong tanggal 30, terus kita sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15. Artinya kita masih punya waktu sekitar 15 hari ke depan untuk mengatasinya. Setelah itu nanti dia akan keluar berbarengan dengan menstruasi itu. Jadi ketika kita mulai pengobatannya, kita atur pola makannya, kita atur pantangannya, terus kita suruh olahraga, maka ketika dikasih obat female syndrome itu, kita akan nunggu menstruasi itu. Biasanya kalau sudah menstruasi di minggu kedua, ya kita lihat, kita cek ulang ke rumah sakit ketika kistanya masih ada, berarti dia keluarnya itu nanti di menstruasi yang akan datang. Artinya tetap kita minum obat terus sampai nunggu menstruasi yang akan datang. Kemudian kita tetap olahraga, mengatur pola makan dan mengatur pantangan. Jadi gambarannya begitu. Nah, ini kista ini kenapa bisa kita gambarkan seperti itu? Karena memang kasus ini sering kita tangani. Gambarannya begitu ya, teman-teman. Yang satu lagi, energi itu juga bisa berfungsi menahan serangan PPL angin dan dingin. Jadi bila energi itu dalam kondisi lemah, maka akan menyebabkan serangan angin dari luar itu akan masuk ke dalam tubuh. Maka itu yang menyebabkan kita sering masuk angin. Artinya begini, artinya biasanya orang yang sering masuk angin yang disebabkan karena daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa kita lihat orangnya. Biasanya itu kalau malam dia itu
tidurnya pakai selimut. Kemudian kalau tidur siang juga pakai selimut. Nah, itu biasanya itu energinya rendah atau energinya lemah. Tapi ketika orang biasanya itu tidur malam itu tidak suka pakai baju, tidak suka pakai selimut, nah itu biasanya energi yang ada di dalam tubuhnya itu atau antibodi yang ada di dalam tubuhnya itu cukup 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 kuat untuk mengatasi serangan dari luar itu atau serangan angin dari luar itu. Jadi bila Anda antibodinya dalam kondisi rendah sehingga sering masuk angin, artinya tidak kuat AC, tidak kuat angin, ketika kena AC sering batuk, sering flu, maka jalan satu-satunya itu ditambahlah energi atau antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu biasanya obatnya itu pakainya yellow antibody. Nah, biasanya ketika kita ini sering kita pakai ya. Jadi contoh ketika saya ingin berangkat ke Jakarta, ketika saya ingin naik kereta api ya, di dalam kereta api itu kan banyak AC-nya. Jadi ketika biasanya kita sebelum berangkat kita minum dulu 2 kapsul obatnya, setelah itu kita naik kereta itu. Biasanya dari sini sampai ke Jakarta itu perjalanan lebih kurang sekitar 7 jam. Di dalam kereta itu kena AC biasanya tidak masuk angin. Jadi gambarannya begitu. Kalau minum pakai obat yang namanya yellow antibody itu. Jadi memang obat yellow antibody ini sering kita pakai untuk teman perjalanan jauh. Ketika daya tahan tubuh kita sudah lemah, maka dia bantu dengan yellow itu. Biar apa? Biar tidak terserang angin dingin itu. Satu lagi. Jadi ketika energi itu dalam kondisi lemah ya, maka akan menyebabkan daya tahan tubuh itu menjadi lemah. Nah, jadi makanya kita pakai obat yellow antibody itu untuk mengatasi kasus itu. Kemudian energi itu juga berfungsi membantu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, bila energi di dalam tubuh itu dalam kondisi lemah, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh itu akan melambat. Jadi, ini yang sering disebut itu penyakit Down syndrome. Apa itu penyakit Down syndrome? Penyakit Down syndrome itu seperti teman-teman kita yang berada di sekolah SLB itu ya, sekolah luar biasa itu. Artinya Down syndrome itu 5 kelemahan dan 5 keterlambatan. Jadi kelemahannya itu otot-ototnya lemah, tulang-tulangnya lemah, tangan lemah, kaki lemah, lidah lemah. Begitu juga 5 keterlambatan itu terlambat berdiri, terlambat berjalan, terlambat tumbuh gigi, terlambat tumbuh rambut, dan terlambat bicara. Jadi ketika kondisinya sudah begini, maka dipakailah biasanya obatnya itu Jingxi tonik. Kalau enggak ya biasanya pakai madu revitalisasi Qing. Nah, dengan demikian nanti ditambah lagi dengan satu obat lagi yang disesuaikan dengan kasus penyebab utamanya. Jadi insya Allah ketika Jingxi tonik ini masuk, ketika revitalisasi Qing ini juga masuk, maka akan memperbaiki organ-organ yang kurang berkembang di dalam tubuh itu, akan memperbaiki darahnya, cairannya, energinya, dan dan regenerasi sel-sel itu akan dimulai.
Dan revitalisasi zinc ini atau sering disebut zinc tonic ini adalah salah satu obat untuk difungsikan buat peremajaan organ atau yang sering disebut buat awet muda itu. Jadi ini salah satu bahannya ya, begitu. Dalam kondisi tertentu energi itu juga difungsikan untuk mendorong dan menahan, untuk mendorong peredaran darah itu biar sampai ke tujuan, untuk mendorong peredaran cairan itu untuk sampai ke tujuan, untuk mendorong peredaran kelenjar getah bening itu untuk sampai ke tujuan. Dan energi itu juga difungsikan untuk menahan dan melancarkan, ya. Artinya untuk menahan air seni itu dan menahan air mani. Jadi ketika energi itu dalam kondisi lemah, maka dia tidak bisa mendorong darah itu sampai ke tujuan. Maka darah itu keluar dari pembuluhnya. Biasanya darah yang keluar dari pembuluhnya itu melewati 2 lubang. Kadang ya 3 lubang, tapi dia dominan 2 lubang. Bisa lewat hidung, bisa lewat seperti keluar dari menstruasi. Itu biasanya darahnya darah segar. Adapun kadang-kadang itu bisa keluar lewat pembuangan air besar, tetapi dia dominan yang 2 ini. Kadang kita sering melihat teman-teman itu keluar darah dari hidungnya, ya, tanpa disadari. Nah, itu nanti ada 2 pertanyaan ya. Apakah ketika darah itu keluar dari hidung itu ada rasa nyerinya atau tidak? Biasanya darah yang keluar itu ada rasa nyerinya, maka obatnya pakai hemostat. Tetapi kalau darah itu keluar dari hidung tidak ada rasa nyerinya, maka obatnya pakai hemostatis. Begitu juga dengan ketika darah itu keluar dari rahim itu, sama juga ketika nanti ada rasa nyerinya atau ada rasa panasnya di pembuangan air kecil itu, maka pakainya hemostat. Kalau tidak ada rasa nyerinya, pakainya hemostatis. Jadi yang sering keluar darah dari hidung itu sering disebut mimisan. Penyakit mimisan ya. Penyakit mimisan ini biasanya disebabkan karena energi limpa itu dalam kondisi lemah. Akhirnya limpa itu tidak bisa membimbing darah dan tidak bisa membimbing darah di dalam pembuluh darah itu. Maka darah itu keluar dari pembuluhnya. Maka itu yang sering disebut mimisan. Mimisan itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Gambarannya begitu. Itu disebabkan karena kelemahan energi. Begitu juga dengan satu lagi, ketika energi itu dalam kondisi lemah, maka tidak bisa mendorong cairan itu menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya muncullah keringat dingin. Ya, muncul keringat dingin terus-menerus. Itu disebabkan karena kekurangan energi. Jadi kalau muncul keringat dingin terus-menerus, obatnya itu pakai red ginseng. Ini insya Allah nanti kasus ini akan selesai. Karena apa? Karena energi di dalam tubuh itu sudah terlalu lemah. Maka dikasihlah dia obatnya red ginseng. Setelah itu nanti beberapa saat setelah itu, maka daya dorong energi itu kembali normal lagi. Ketika dia kembali normal, ketika nanti dia keringatan lagi, maka keringat itu akan berubah jadi keringat hangat. Gambarannya begitu. Begitu juga satu lagi, ketika energi itu dalam kondisi lemah sehingga tidak bisa menahan air seni itu. Ini penyakit ini yang sering disebut beser atau sering disebut beser atau sering disebut sering kencing. Maka obatnya ini yang tepat adalah nama obatnya pintu air, ya, nama obatnya pintu air. Begitu juga dengan satu lagi, ketika
energi itu dalam kondisi lemah, maka energi itu tidak bisa menahan pengeluaran air mani itu. Jadi ketika kita berhubungan hanya sebentar doang keluar. Nah, ini obatnya biasanya pakainya Scorpio. Nah, tapi kalau Anda ingin lebih baik lagi, kalau Anda ingin lebih bagus lagi, maka Scorpio inilah dikombinasi dengan pintu air. Insya Allah nanti kasusnya selesai. Nah, ini gambarannya begitu ya teman-teman. Jadi kelemahan energi ini disebabkan berbagai macam-macam penyakit yang bermunculan. Jadi bila Anda rajin berolahraga untuk mempertahankan energi di dalam tubuh itu biar tetap stabil, insya Allah kasus ini akan terhindari. Tetapi bila Anda tidak rajin olahraga, terus tidak suka menggerakkan otot dan sendinya, maka dibutuhkanlah obat-obatan untuk mengatasi